A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Kita semua tahu insyaallah semuanya nih ya. Yang namanya fitnah itu merupakan dosa besar. Dosa besar yang sangat luar biasa tertulis dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada yang namanya pembunuhan. Berarti itu udah keterlaluan banget tuh, pembunuhan aja udah kejam banget. Apalagi fitnah nih katanya gitu nih. Berarti lebih dahsyat lagi nih. Tapi ternyata kunci penyelamat dari fitnah nih ada. Wah, ini dia yang kita cari nih. Apa aja sih kira-kira? Hari ini deh sama-sama kita bahas. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan tema hari ini adalah kunci-kunci penyelamat fitnah. Alhamdulillah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ya, kita akan melihat terlebih dahulu ada video tayangan tentang teganya seorang anak fitnah bapaknya seorang maling. Loh, kok bisa sih anak fitnah bapaknya jadi maling? Ini dia tayangannya. Gue tanya, rumahnya apa? Tuh, kamu merasa lewat Solo. Bawa pas silakan. Ayo. Panggil. Kunci, beko. Jangan pakai barang ya, jangan pakai barang ya. Ya, enggak usah pakai barang. Enggak usah kita dulu ya. Iya kalau kita lihat ya, kalau dibilang maling bapaknya ini kadang-kadang suka aduh gimana gitu ya. Dia bisa gede sampai segitu kalau bukan karena jasa bapaknya, jasa siapa lagi? Tetangganya atau siapa gitu. Nah nih Habib Muhammad, mau izin nih Habib nih. Ada dua Habib hari ini saya temuin, jadi harus jelas nih ujungnya siapa. Kita masih semangat merdeka nih. Masih semangat kemerdekaan mah terus-terusan nih ya kan. Makin semangat kita Masya Allah. Yang namanya hidup pasti selalu diiringi yang namanya cobaan ya. Salah satunya adalah fitnah nih yang paling kejam daripada pembunuhan dibilang. Tapi bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan yang namanya kunci penyelamat dari fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita kan butuh perlindungan Bib. Kalau orang bilang sebelum kecolongan ada pagarnya dulu gitu loh. Jadi lewatin pagar. Bagaimana penjelasannya? Payung sebelum kilat. Ya. Sebelum hujan. Kalau hilang mah berarti diambil orang. Tafadhol Bib. Geledek. Silakan penjelasannya Habib Muhammad. Tafadhol. Izin Habib Utsman, Tafadhol, Ustaz Syam, Habib Muhammad. Ustaz Fadli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala membahasan saling belajar dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya memang zaman sekarang ini memang sudah zaman fitnah. Di mana-mana fitnah tersebar, akan tetapi solusi, kita cari solusi yang terbaik, yang bagus. Bagaimana caranya agar kita terhindar daripada fitnah tersebut. Cuman pengen diketahui sedikit, apa itu fitnah sebenarnya? Fitnah ini ada bermacam makna. Makna yang pertama yang muktamad adalah ujian. Fitnah ini ujian. Kemudian makna yang kedua menyampaikan omongan kepada orang yang bukan hal kebenaran. Itu namanya fitnah. Dan fitnah ini Masya Allah diancam oleh Nabi SAW. Orang yang melakukan fitnah di antara yang memasukkan orang ke nerakanya jahanam Allah Subhanahu wa taala yang mereka menyebarkan fitnah. Seorang imam besar, makanya inna sa'id, seorang imam ini mengatakan inna sa'ida liman junnibal fitan. Kebahagiaan seseorang itu kalau memang dia terjauh daripada fitnah. Jadi bahagia orang, tenang, hidupnya tenang kalau terjauh dirinya daripada fitan. Nah di antara juga ulama-ulama sekelas seperti dikatakan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz
bin Zainuddin bin Ali Al-Maribari Al-Fannani Asy-Syafi'i. Beliau ini salah satu karangannya yang terkenal yaitu kitab Fathul Mu'in. Jadi kitab fikih yang sangat terkenal, kitab Fathul Mu'in. Beliau ini mengajarkan artinya cara bagaimana kunci atau rumus seseorang itu bisa terhindar daripada fitnah yang sangat menyesatkan. Di antaranya apa? Yang pertama yaitu memberi maaf atas kebodohan manusia. Makanya memberi maaf agar kita ini maksudnya agar kita terhindar daripada fitnah ini. Seorang imam ini mengatakan pengarang kitab Fathul Mu'in memberi maaf atas kebodohan manusia. Jadi artinya gimana? Kita dikatakan wasi'ul galab. Apa wasi'ul galab? Luas hati. Nabi SAW beliau mengatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Kita tidak bisa terkadang mencegah fitnah datang diri kita. Kenapa? Tidak semua orang suka sama kita. Ridho nas ghayatun la tudrak. Kita nggak bisa menganggap orang tuh bisa ridho semua sama kita, suka semua sama kita, senang semua sama kita. Tidak. Contohnya siapa? Contoh yang sangat mulia, yang jelas, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baiknya Nabi, jujurnya Nabi, hebatnya Nabi. Masih Rasul dikatakan penyihir, difitnah. Itu sekelas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya yang pertama agar kita terhindar daripada fitnah, pandai-pandailah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Masya Allah, zaman sekarang apalagi, benar-benar kalau kita lihat sosial media, kadang-kadang kita suka gemes gitu ya kan. Masya Allah. Masya Allah, Islam bukan, lebih sotoy lagi katanya gitu ya kan. Kita coba mau ngomong komen takutnya ntar gitu, yaudah maafin aja deh kata Habib, benar juga nih. Biar kita nggak kena fitnah berikutnya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita berbicara masalah tentang kunci penyelamat fitnah. Yang selanjutnya ini katanya juga kita jangan sampai mengabaikan hak-hak orang. Nah pertanyaannya mungkin nih, hak-hak yang seperti apa yang kadang-kadang kita suka abaikan nih, kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Habib Usman, mohon izin Habib Usman. Kita harus jelas sekarang namanya dua Habib soalnya. Habib silakan. Afwan Bang Fadli, afwan Habib Muhammad, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi walhidil ahad. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insyaallah kita semua penonton di rumah bisa mengajak istrinya, suaminya, anak-anaknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan digunakan kehidupan sehari-harinya dan diamalkan dalam kehidupannya, insyaallah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua ini, kita tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Siapapun dia, siapapun mereka, mau mereka orang kaya maupun mereka orang miskin, mereka mempunyai haknya masing-masing. Dan juga jangan kita mengambil tanah milik orang lain, karena itu bukan hak kita. Walaupun 1 jengkal, walaupun 1 senti, kalinya bisa kali 7 lapis bumi. Ini sangat bahaya dan bahkan digencet ataupun diterbenam dalam tanah tersebut, itu adalah hukuman nanti di dalam azab kubur. Summa naudzubillah. Apalagi kita ngambil harta orang lain. Summa naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi manusia tersebut. Manik tata'a haqqa mri'in muslimin biyamini faqad aujaballahu lahu nar wa haramu alaihil jannah. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Qala wa in qadiban min arakin. Jelas bahwasanya barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia untuk masuk finnar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit, tadi itu 1 senti aja diambil,
Atau dalam hadisnya Rasulullah, walaupun sebatang kayu siwak ataupun lebih kecil dari itu, tetap dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan pernah abaikan hak istri kita. Istri kita itu mempunyai hak untuk dinafkahi, diberikan tempat tinggal yang layak bagi mampu. Kalau misalnya nggak mampu bisa share. Oh, bisa Bener share. nggak? Bisa share. Share sama mampu. istrinya maksudnya. Iya. Jangan share sama istri orang lain. Nggak boleh, itu haram. Iya. Nah, intinya adalah ketika manusia tersebut harus mengerti hak dan kewajibannya. Dan juga ketika dia memiliki anak, ada hak anaknya. Istri dididik dengan didikan agama, anak juga dididik dengan didikan agama. Karena besok kelak istri dan anak bisa menuntut di dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Di mizannya Allah bisa dituntut. Kenapa? Dia bilang, "Ya Allah, suami saya zalim. Suami saya nggak ngajarin saya agama." Maka suaminya dipanggil nanti di mizan. Ini berbahaya. Gunakanlah hak dengan baik. Itu ikutilah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan juga mengabaikan daripada hak tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Tetangga kita mempunyai hak untuk kita baik. Jangan kita ganggu, jangan kita musuhin. Ketika kita musuhin, ketika kita ganggu, kita zalim terhadap tetangga kita, berarti dikatakan kita tidak beriman dengan hari akhir. Kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah mengerti dan memahami hak-hak dan kewajibannya untuk bisa saling mengerti dalam kehidupan dunianya untuk mencari keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah yang terpenting jadi manusia yang paling Baik. Ini Masya zaman Allah. sekarang ini banyak banget bener Bib. Orang itu apa ya bicara Apa masalah namanya? tentang keluarganya, hak istri dan anaknya aja kadang-kadang suka dilewatin. Betul. Sama temennya bisa ngopi segala macem gitu. Giliran sama istri sama anaknya mau Masya jajan Allah. aja pelitnya minta ampun. Betul. Nauzubillah, Kadang-kadang suka astagfirullahaladzim. curhat nih. Hah? Kadang-kadang suka curhat. Ada yang curhat sama aneh, makanya Anda sampein Bib. Gitu Colongan maksudnya. curhatnya. Nah kita lanjut lagi nih ya. Berbicara masalah tentang kunci-kunci penyelamat fitnah. Nah pertanyaan yang berikutnya, apakah benar nih kunci penyelamat fitnah yang selanjutnya adalah tidak bergantung dan berharap pada pemberian orang lain? Karena kita agak sulit juga kalau untuk masalah ini. Karena kita kan makhluk sosial nih. Biasanya kita suka berinteraksi sama tetangga, sama teman, sama sahabat. Nah kalau seandainya kita nggak boleh bergantung sama mereka, terus kita gimana dong? Ya, Oh, baik. bergantungnya sama siapa? Mohon izin Ustaz Syam. Tapi guru-guruku Habib Muhammad, Habib Utsman, Wasfadli, Betul, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Kunci penyelamat yang ketiga yakni bagaimana kita tidak bergantung terhadap manusia. Maka subhanallah ada sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya ketika seseorang mengadu kepada manusia, curhat kepada manusia, mengeluhkan nasibnya terhadap manusia, maka seakan-akan dia mengadukan Allah. Jadi seakan-akan dia mengadukan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia curhat kepada manusia bahwasanya Allah tidak pernah memberikan rezeki, Allah memberikan dia penyakit, Allah memberikan dia kesusahan hidup. Bagi orang-orang yang menyandarkan kesulitannya, masalahnya kepada sesama manusia, maka subhanallah ketika orang tidak bersyukur di pagi hari bisa dianggap orang tersebut telah mencaci Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak se ekstrim itu. Tadi pertanyaan Mas Fadli mengatakan kita kan makhluk sosial, pasti ada kebutuhan satu sama yang lainnya. Bahkan dijelaskan oleh guru kita tadi Habib Utsman, kita punya hak tetangga, kita punya hak orang lain bersama dengan kita. Maka subhanallah yang dimaksud adalah ketika kita terus-menerus menyandarkan nasib kita terhadap orang lain. Ada memang orang yang kayak jadi parasit gitu ya, yang kayak dia hanya menjadi beban hidup orang lain. Dia tidak mau bekerja sendiri, dia hidupnya hanya dari meminta-minta, dia hidupnya bergantung terhadap saudaranya. Apalagi nih teman-teman sekalian, ada pemuda yang bergantung daripada warisan orang tuanya. Maka subhanallah bergantung daripada warisan, bergantung daripada tetangga terhadap kakak sendiri, maka itulah yang dilarang di dalam agama kita. Al-Quran memberikan keterangan ketika diturunkan surah Al-Insyirah, di akhir surah menyebutkan wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita mengadu, hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita bersandar. Bahkan tidak sah solat kita kalau tidak membaca surah ini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya
kepadamu ya Allah kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya sesama manusia kita punya kewajiban membantu. Sesama manusia kita juga punya hak akan diperlakukan sebagai manusia. Namun bukan berarti semua masalah kita sandarkan terhadap manusia. Maka Allah pun menegur orang-orang yang mengadukan dirinya hanya kepada manusia dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia meremehkan Allah, seakan-akan dia mengadukan Allah. Allah memberi saya penyakit, Allah tidak memberikan saya rezeki, Allah memberikan saya kesulitan, maka dia harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat dalam Al-Qur'an lagi, Allahus Samad. Hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah tempat mengadu. Lalu bagaimana mungkin kita mengadukan diri kita terhadap manusia? Teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk sosial memang dalam Al-Qur'an disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau tolong menolong itu sebagai makhluk sosial masih boleh, tapi asal jangan kembali kepada manusia setiap ada masalah, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada fitnah. Nah, yang nggak boleh itu adalah menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Apalagi nggak mau kerja, minta-minta. Males. Iya. Ada yang begitu, Ustaz Syam? Kenal? Oh enggak, kalau di sekitar kita sih insya Allah. Insya Allah nggak ada ya. Insya Tapi Allah di luar ada, insya Allah ada. Ya Allah ya Rabbi, kirain kagak ada. Ini kita udah membahas 3 nih, bicara masalah tentang kunci-kunci penyelamat fitnah. Ya tadi yang pertama adalah memaafkan kebodohan orang lain. Terus kita juga jangan sampai merusak hak orang lain. Terus lagi tadi disampaikan Ustadz Syam juga bagus juga ya, jangan sampai bergantung pada orang lain. Buat yang lanjutnya Habib Muhammad ini masih banyak gak di pembahasan kita nih? Ada. Yang berikutnya? Panjang urusannya. Mungkin panjang urusannya. Baru kirain udah mau ngasih tahu lagi bocorannya, ternyata belum. Jadi masih banyak yang kita mau bahas. Oh kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana nih ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.